Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat. Kali ini kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan, yaitu batang. Setelah kemarin kita membahas akar. Masih di buku paket tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, apakah kalian tahu apa itu batang? Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Batang itu tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Batang juga merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya daun, bunga, dan buah. Adapun fungsi batang, pertama, sebagai penunjang tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kedua, sebagai pengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, sebagai makanan cadangan. Adapun struktur batang yaitu pertama epidermis yang berfungsi sebagai lapisan pelindung dari kekeringan. Yang kedua korteks. Korteks itu bisa digambarkan jika ada jenis rumput-rumputan, maka bisa berfungsi sebagai jaringan penguat pada korteks batang. Yang ketiga endodermis, yaitu lapisan yang mengandung butir-butir zat tepung. Oleh karena itu, endodermis batang juga sering disebut dengan sarung tepung. Yang keempat, silinder pusat atau stele. Silinder pusat ini juga memiliki bagian lagi, yaitu ada empulur dan perikardium, dan berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Mari kita simak gambar berikut ini. Ini adalah struktur batang monokotil dan dikotil. Lihat, bagian atas ada epidermis, lalu di sebelah kanan itu namanya korteks, di sebelah kiri itu namanya jaringan dasar, lalu ada berkah pembuluh, ada kambium pembuluh, itu yang di tengah namanya empulur. Paham tuh? Selanjutnya, apa perbedaan batang monokotil dan batang dikotil? Batang dikotil yaitu tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping 2. Kita dapat melihat dari bijinya yang ketika dibelah bijinya akan terdapat 2 keping. Batang dikotil juga berakar tunggang dan bentuk daunnya menjari atau menyirip. Dan batangnya itu bercabang-cabang, mempunyai banyak dahan dan ranting. Adapun batang monokotil, cirinya seperti bijinya berkeping 1, akarnya berbentuk serabut, memiliki tudung akar, memiliki daun tunggal dan sejajar, dan batangnya berruas-ruas dan tidak bercabang. Tumbuhan dikotil dan monokotil. Contoh tumbuhan dikotil yaitu seperti singkong, cabai, jarak pagar, kacang kedelai, kakao, pete, terong, jambu biji, bunga matahari. Adapun tumbuhan monokotil seperti jagung, kelapa, padi, tebu, kelapa sawit, anggrek, pisang, vanili, jahe, dan kunyit. Terakhir, macam-macam batang. Macam-macam batang itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, batang berkayu. Batang berkayu itu pada umumnya memiliki tekstur yang keras. Batang berkayu memiliki kambium, arah pertumbuhannya yang keluar akan membentuk kulit, dan arah pertumbuhan yang ke dalam akan membentuk kayu. Karena sifatnya yang keras inilah, maka batang berkayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama perabot rumah tangga, seperti lemari, meja, kursi, dan pintu. Yang kedua, batang basah. Batang basah memiliki ciri utama lunak.
berair dan pendek. Karena sifatnya yang lunak, maka batangnya tidak keras dan mudah dipotong. Contoh tumbuhan yang berbatang lunak antara lain pohon pisang, bayam, pacar air, selada air, dan kangkung. Selanjutnya, batang rumput. Batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga, serta umumnya pendek. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput adalah rumput, padi, jagung, tebu, dan gelaga. Alhamdulillah. Kholas, sekarang silakan kerjakan tugasnya. Tugas pertama, carilah salah satu batang di sekitar rumahmu, mau batang berkayu, atau batang basah, atau batang rumput, dan potokan ya. Yang kedua, jawab pertanyaan di bawah ini dan tulis di buku tulis. Pertanyaan pertama, sebutkan 2 contoh tumbuhan dikotil dan monokotil. Kedua, sebutkan 2 fungsi batang dan sebutkan struktur batangnya. Terima kasih, hanya itu dari Ustadzah. Semoga dapat dipahami. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi